warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Devi Novianti, Saya Yohana Margareta Pangpahan. Saya Ashraf Radwan Zaki Susanto. Saya Muhammad Rakil. Saya Faksi Mandala. Saya Muhammad Akbar Hidayatullah. Di sini kami akan membahas materi mengenai Kabinet Juanda. Latar belakang berdirinya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dibentuk pada 9 April 1957 di tengah kondisi politik Indonesia yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Beberapa penyebab utamanya yaitu yang pertama, jatuhnya kabinet yang sebelumnya, yang kedua, konstituante gagal menyusun UUD baru pengganti UUD 1950, yang ketiga, terjadinya pergolakan di berbagai daerah dan mengancam persatuan, dan yang keempat alias yang terakhir yaitu situasi pemerintahan yang kosong sehingga membahayakan negara. Karena kondisi tersebut, Presiden menunjuk Juanda Kartawijaya yang tidak berasal dari partai politik untuk membentuk sebuah kabinet. Kabinet ini disebut Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang berisikan para ahli dan bukan dari perwakilan partai. Kabinet dipimpin oleh Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri, didampingi oleh beberapa tokoh seperti Hardi, Idam Khalid, Yohanes Leimena. Karena sifatnya kabinet ahli, fokusnya adalah menyelamatkan negara dari krisis, bukan kepentingan partai. Program kerja Kabinet Juanda. Kabinet Juanda memiliki 5 program utama yang disebut dengan Pancakarya, sehingga dikenal juga sebagai Kabinet Karya. Programnya yang pertama yaitu membentuk Dewan Nasional untuk menampung aspirasi masyarakat dan menuju demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu menormalisasi keadaan republik atau stabilitas politik dan ekonomi. Program yang ketiga yaitu membatalkan hasil konferensi meja bundar yang merugikan Indonesia. Program yang keempat yaitu memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Dan yang terakhir, program yang kelima, mempergiat pembangunan nasional. Pada masa ini lahir juga Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut di antara dan di sekitar Pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah NKRI. Ini menjadi dasar konsep negara kepulauan atau archipelagic state. Namun, situasi tetap sulit, terjadi pergolakan daerah dan peristiwa Cikini pada tanggal 30 November tahun 1957, yaitu percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Bubarnya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda bubar pada 10 Juli 1959. Penyebab bubarnya Kabinet Juanda yaitu konstituante tetap gagal menetapkan UUD baru, situasi politik yang tidak stabil, dan Presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sejak saat itu, sistem parlementer berakhir dan Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Kesimpulan dari Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan kabinet terakhir yang terbentuk pada masa demokrasi liberal. Terbentuk dalam situasi krisis keamanan dan politik. Kabinet ini berusaha mempertahankan negara dalam program Pancakarya. Meskipun menghadapi banyak tantangan seperti pergolakan daerah dan ketegangan politik, Kabinet Juanda berhasil meletakkan dasar penting bagi negara Indonesia, terutama pada Deklarasi Juanda yang memperkuat NKRI sebagai negara kepulauan. Berakhirnya kabinet ini menandai berakhirnya sistem parlementer dan menjadi awal masuknya Indonesia ke masa demokrasi terpimpin. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.